selamat datang kembali di channel Otamega TV, membahas seputar manga dan manhwa. Kali ini Mimin akan kembali melanjutkan alur cerita manhwa yang berjudul Kembali dari Dunia Dewa. Tidak usah lama-lama, kita langsung aja ke alur ceritanya. Di part sebelumnya, Yun Xuan menceritakan semua awal mula tangannya patah dan juga linghainya hancur oleh Bei Hua. Selain itu, para senior dan tetua besar keluarga Yun tidak membantu membalas dendam. Justru, mereka menghina dan menyalahkan sudah membuat keluarga Yun malu. Beberapa saat kemudian, Yun Meng membawa para tetua besar yang mencari Yun Qinyang. Melihat kedatangan para tetua besar, Yun Qinyang menatap mereka penuh amarah. Para tetua besar datang untuk mengakui Yun Qinyang sebagai penerus keluarga Yun. Tapi ada satu syarat, Yun Qinyang harus bersumpah untuk tidak membalaskan dendam Yun Xuan selama hidupnya. Yun Qinyang semakin terbakar api amarah, menerjang ke arah tetua besar, mengarahkan pukulannya. Tetua besar berjanggut membalas pukulan Yun Qinyang. Mereka berdua saling beradu pukulan, yang diselimuti kekuatan mereka masing-masing, hingga terjadi sebuah ledakan energi dari benturan kekuatan yang sangat besar. Bahu tetua besar terlihat bercucuran darah, dan wajah yang berkeringat kebingungan, bagaimana tidak. Ia yang sudah berada di tingkat Xinjing level bintang tidak bisa menahan pukulan Yun Qinyang. Tiga tetua lain juga merasakan kebingungan melihat kehebatan Yun Qinyang. Bahkan salah satu dari mereka berpikir seharusnya mereka tunduk kepada Yun Qinyang. Tetua besar khawatir jika ia tidak bisa mengalahkan Yun Qinyang saat ini juga, kelak ke depannya ia tidak akan bisa bertahan di keluarga Yun. Tetua besar memfokuskan kekuatan di tangannya, melesat ke arah Yun Qinyang dengan niat membunuh. Mereka saling beradu serangan di udara sangat sengit. Yun Qinyang melesatkan jurus tingkat atas yang ia pelajari dari Papilun Gongpa yang bernama pukulan penghancur gunung. Tapi tetua besar mampu menangkisnya. Yang kembali melesatkan jurus jari 7 bintang, namun tetua besar mampu menghindarinya. Yun Qinyang tidak berhenti sampai di situ. Ia kembali melancarkan jurus tingkat atas yang bernama telapak 9 kali lipat. Tekanan kekuatan yang berbentuk tangan ukuran berkali-kali lipat sehingga tetua tidak mampu menahannya. Tetua besar terhempas ke tanah dan muntah darah. Tiga tetua besar tidak tinggal diam, melesat ke arah Yun Qinyang menyerang bersama-sama dengan jurusnya masing-masing. Yun Qinyang menghindarinya lalu menangkap tangan kedua tetua dan melemparnya. Namun salah satu dari tetua berhasil menyerang Yun Qinyang dengan jurus tingkat tinggi, jurus jari 7 bintang. Dia merasa senang serangannya mengenai tubuh Yun Qinyang. Hahaha, sepertinya sudah ratusan tahun aku tidak berdarah. Tiba-tiba sarung pedang Yun Qinyang yang berada di rumahnya melesat menuju ke tempat Yun Qinyang. Setiap kali Yun Qinyang terluka atau berada dalam bahaya, sarung pedang itu akan selalu melindunginya. Setelah kehadiran sarung pedang itu, kekuatan Yun Qinyang meningkat drastis. Lalu, ia menghabisi para tetua satu persatu dengan mudah. Akan tetapi, salah satu tetua besar yang merupakan ayah Pei Pei tidak dibunuhnya. Walaupun dibiarkan tetap hidup, linghai tetua besar itu dihancurkannya. Yun Meng menghadap Yun Qinyang, melaporkan bahwa yang mencari masalah bukan hanya 4 tetua besar itu. Yun Meng mengatakan, biarkan aku pergi dan menghabisi mereka semua sampai ke akar-akarnya. Apa maksudmu sampah-sampah itu? Balas Yun Qinyang. Yun Meng bergerak secepat kilat dan menangkap salah satu dari mereka, berniat membunuh mereka semua. Namun Yun Qinyang menghentikan Yun Meng. Menurut Yun Qinyang, daripada mengotori tangan dengan sampah seperti mereka, lebih baik hapus mereka dari silsilah keluarga Yun dan mengusir mereka dari keluarga Yun. Namun Yun Meng tidak sependapat dengan Yun Qinyang dan berkata, mereka semua adalah orang kepercayaan 4 tetua besar dan selalu membuli keluarga Yun selama ini. Mereka harus mendapatkan hukuman yang setimpal. Jika tidak, di kemudian hari akan menimbulkan masalah tidak ada habisnya. Tidak masalah. Bahkan jika mereka datang kembali dengan ribuan pasukan, akan kubasmi mereka semuanya, balas Yun Qinyang. Orang-orang itu terlihat sangat marah, menatap tajam ke arah Yun Qinyang. Namun mereka sadar kekuatan mereka bagaikan langit dan bumi.
Mereka semua bersujud di hadapan Yun Qingyang, bersedia meninggalkan kediaman Yun, menghapus silsilah sendiri dari keluarga Yun, dan juga berjanji tidak akan melangkahkan kaki ke kediaman Yun lagi. Beberapa jam kemudian, Yun Qingyang dan Yun Meng pergi menuju Taman Lingyao yang berada di pegunungan Luoyun. Baru saja tiba di area Taman Lingyao, tiba-tiba seseorang keluar dari persembunyiannya, ingin menyerang Yun Qingyang. Yun Meng memperingati orang itu. Orang yang akan diserangnya adalah Yun Qingyang, pewaris keluarga Yun. Orang itu berlutut meminta maaf atas kelancangannya dan memperkenalkan diri. Ia bernama Chen Wu, penjaga Taman Lingyao. Yun Qingyang tidak mempermasalahkan, itu hanya kesalahpahaman, dan meminta Chen Wu untuk dipertemukan dengan orang yang bertanggung jawab atas Taman Lingyao. Beberapa saat kemudian, seseorang menyambut kedatangannya. Chen Wu memperkenalkan orang itu adalah Yun Hao, orang yang bertanggung jawab atas Taman Lingyao. Yun Hao mempersilahkan Yun Qingyang masuk dan berkata, sejak ia menjadi penanggung jawab Taman Lingyao sangat aman. Tuan Yun Hao, bukankah akhir-akhir ini selalu ada ramuan obat yang tiba-tiba hilang? Selain itu, ada jejak kaki misterius di area taman yang dicuri, ucap Chen Wu. Takut akan keburukannya terbongkar, Yun Hao meminta Chen Wu untuk pergi. Persoalan Taman Lingyao, dia sendiri yang akan menjelaskan kepada Yun Qingyang. Sebelum Chen Wu pergi, Yun Qingyang meminta Chen Wu dan Yun Meng mengumpulkan bahan ramuan obat yang ia butuhkan. Setelah itu, mereka berdua pergi meninggalkan Yun Qingyang dan Yun Hao. Yun Qingyang yang sudah menyadari ada hal yang ditutupi Yun Hao, ia pun bertanya, apa yang sebenarnya terjadi dengan Taman Lingyao? Apa ada hubungannya dengan keluarga Lin yang mempertaruhkan tambang besi Wuyin? Jika Tuan ingin mengetahuinya, maka pergilah ke neraka dan tanyakan kepada Raja Neraka, balas Yun Hao. Mengeluarkan kekuatannya yang berada di Xingjing level 8, menyerang Yun Qingyang. Namun Yun Qingyang langsung menahan serangan Yun Hao dengan pukulannya, membuat Yun Hao terpental. Yun Qingyang mendekati Yun Hao dan mencekiknya. Kau orang luar yang dijadikan pelayan dan diperlakukan dengan baik keluarga Yun. Tapi kenapa kau mencoba mengkhianati keluarga Yun? Tanya Yun Qingyang. Tuan muda, aku mengaku kalah. Akan ku beritahu semua rencana busuk keluarga Lin. Seperti Tuan muda katakan, keluarga Lin menginginkan lebih dari Taman Lingyao. Dan juga mereka menginginkan binatang buas yang berada di Taman Lingyao. Karena itu, keluarga Lin bertekad untuk menang, dan keluarga Yun harus mati. Yun Hao tidak membeberkan semua yang ia ketahui, namun Yun Qingyang memusatkan kekuatan pikirannya. Yun Qingyang melihat ada binatang buas, dan juga benda pusaka tingkat raja, yang sangat cocok untuk menangkap binatang buas. Tiba-tiba, dari mata binatang itu merasakan tekanan intimidasi yang kuat. Yun Qingyang segera membuka mata. Ia merasakan juga bahaya yang mengancam nyawanya, dan segera menghindarinya. Namun serangan itu menembus kepala Yun Hao. Yun Hao pun mati seketika. Apa? Ternyata kau roh purba. Kau juga datang dari dunia dewa ke dunia manusia. Setelah ku mengalahkanmu, ketika aku menerobos dimensi ruang dan waktu, alasan roh purba datang ke dunia manusia untuk balas dendam. Karena Yun Qingyang melumpuhkan sebagian besar pelatihannya. Qingyang menerobos dimensi ruang dan waktu untuk datang ke dunia manusia. Oleh karena itu, roh purba menyalahkan Yun Qingyang. Yun Qingyang mencoba melarikan diri, karena ia sadar saat ini roh purba bukan lawannya. Karena waktu itu ia mengalahkan roh purba dengan bantuan pedangnya. Tapi kini tersisa hanya sarung pedangnya. Roh purba mengeluarkan pecahan batu dari mulutnya berkecepatan tinggi ke arah Yun Qingyang. Yun Qingyang tidak bisa menghindarinya. Ia menahan batu itu dengan pukulannya yang mengeluarkan kilatan petir dan terjadi ledakan besar. Yun Qingyang mengeluarkan sarung pedang andalannya dan menyerang roh purba dengan kekuatan penuh sarung pedangnya. Kilatan-kilatan petir merah itu mengelilingi sarung pedang, lalu melesat menyerang roh purba hingga roh purba itu tersadarkan diri. Ternyata kau kuat juga. Tidak mati terkena serangan sarung pedangku. Selama berabad-abad, aku tidak pernah mendengar ada orang yang memperbudak roh purba. Kalau begitu, aku akan menjadi orang yang pertama memperbudak roh purba.
Roh purba yang sudah sadar terlihat tertawa seakan-akan mengejek Yun Qingyang. Yun Qingyang merapalkan mantra ikatan perbudakan kaisar dan menanamkan ke leher roh purba itu. Roh purba terlihat keheranan karena untuk pertama kalinya ada yang berhasil memasang ikatan perbudakan kepadanya. Hei, jangan lupa, aku ini kaisar dewa. Tentu saja yang aku pakai bukanlah ikatan perbudakan biasa, tapi ikatan perbudakan kaisar, kata Yun Qingyang. Roh purba itu terlihat sangat marah kepada Yun Qingyang. Masih mau melawanku? Jangan lupa. Sekarang, dengan memikirkannya saja, aku bisa langsung menghancurkan jiwamu, tambah Yun Qingyang. Ikatan perbudakan dewa bisa mengendalikan hidup dan mati budaknya. Tidak hanya itu, luka yang diterima bisa dipindahkan ke budaknya, dan juga bisa memindahkan umur budaknya kepada kaisar. Membiarkan budaknya mati begitu saja, mau tak mau, akhirnya roh purba itu hanya bisa tunduk kepada Yun Qingyang.